Oke, apa kabar semua? Pastinya baik-baik saja ya. Oke, lanjut lagi. Saya akan buat tutorial tentang dinding. Ini saya coba jelaskan dari teman-teman yang bertanya di komentar. Yang tanya Bang Endar and Arsitektur, Arsitektur. Oke. Nah, beliau tanya ini setelah di copy semua story otomatis itu lantai semua tipikal. Nah, ketika ada revisi bentuk denah, apakah semua story akan otomatis mengikuti perubahan? Oke, sebelum saya buat tutorial ini saya sudah coba. Ternyata tidak, cuman itu mungkin harus misalnya misalnya di lantai satu ini terjadi perubahan, jadi lantai satu ini akan menjadi tipikal denahnya. Nah, denah di lantai satu itu kita rubah dulu, lalu kita copy ulang dengan prosedur yang sama. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya masuk di ini, kita bikin. Jadi kita bikin story-nya dulu. Oke, kita bikin story-nya. Kita misalnya tambah story-nya jadi 5 ya. Oke, semua tinggi 3 meter. Oke, kita kembali ke lantai 1, atau kalau supaya jelas ini saya bilang lantai 1. C. Oke. Oke, kita masih di lantai 1. Nah, kita bikin denahnya. Kita bikin denahnya. Sorry. Nah, kita rubah dulu ke dalam sentimeter ya. Oke, misalnya ini sentimeter. Kita pilih denah. Jadi kita bikin denahnya. Oke. Jadi ini denah, kita tambahkan pintu. Misalnya ya. Jadi ini denah ini berada di lantai 1. Seperti yang video yang ini. Ini caranya supaya copy cepat denah-denah yang sama ke semua tingkat ya. Jadi kita punya 5 tingkat. Nah, bagaimana caranya? Saya ulang saja. Jadi masuk sini, story-nya klik kanan, lalu kita kopikan semua. Oke, ini copy. Oke. Jadi semua tingkat akan sama denahnya. Kita lihat di lantai 3. Oke, ya, seperti ini. Itu cara cepatnya ya. Oke, pertanyaan dari Abang Endar ini, misalnya kalau ada revisi, misalnya di lantai 1, jadi revisi semua ini kan bangunannya denahnya tipikal, jadi setiap lantainya tipikal. Nah, ketika ada revisi, misalnya revisi di sini, oke, apakah semua denah itu akan berubah otomatis? Kita coba sama-sama. Oke, jadi dia kayaknya tidak otomatis ya, tidak otomatis. Lihat ini lantai 1, kita klik, kita pakai trans, kita lihat lantai 2 nya. Nah, ini kan lantai 2 tidak, lantai 3 nya pun juga begitu ya, lantai 3 nya juga begitu, sama. Oke. Bagaimana caranya supaya, jadi dari Bang Endar mungkin
berpikir bahwa ketika kita rubah lantai 1 yang sebagai patokan denah, nah itu akan berubah otomatis. Dari yang kita coba ini ternyata tidak ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya mungkin ini sebenarnya sih bagus sih apa yang dipikirkan sama Bang Endar ini, supaya kita tidak terlalu repot lagi membuat prosedurnya lagi ya, kita ulang lagi ya. Tapi ternyata kita harus ulang lagi ya. Jadi caranya kita harus hapus semua dulu ini dari lantai 2 sampai lantai 5 ini ya. Nah, kita harus hapus. Kita hapus lantainya. Ya, kita hapus denahnya. Tapi kan ini terpilih. Nah, ini mungkin kalau untuk menghapus begini gampang karena cuma komponennya cuma dinding. Nah, kalau misalnya banyak komponen itu agak susah mungkin ya. Apalagi ada yang terkonek. Nah, jadi untuk cara lainnya misalnya kita kembalikan. Caranya menghapus, kita kembali ke sini, kita delete. Nah, kita delete mau lantai berapa, misalnya kita delete. Oke. Otomatis terhapus. Atau kita coba lagi yang ini. Cut misalnya lantai 1 ya, lantai 1 tidak. Kayak kita lantai 2, salah, lantai 2 dan lantai 4 kita cut. Lantai 2 sorry. Main dia. Ini double ya. Tadi double. Ini double. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi itu sebenarnya cut itu cut yang di lantai 1, tapi kita naikkan ke kopikan. Nah, kita kembali ya. Nah, jadi untuk yang masalah cut ini, nah kalau sudah ada existing ya, kalau yang masalah cut ini, kalau cut ini berarti artinya misalnya kita mau ya, cut itu kan sebenarnya sama dengan copy. Jadi kalau kita cut misalnya kita lantai 2 dan 3 dan 4, sebenarnya kita mengcopy lantai 1 ini ke 2 dengan 4. Nah, kita coba karena cut berarti yang source-nya atau lantai 1-nya yang kita kopikan ini hilang karena di cut. Tapi di sini akan terjadi pendobolan. Delete. Nah, ini double kan? Double. Nah, ini double. Oke. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, ini delete. Ini double. 2 dan 4 yang tadi kita cut itu menuju ke lantai 2 dan 4 itu double. Kalau lantai 5 kan tidak. Oke. Kita ulang ya. Oke, itu masalah cut. Nah, kalau untuk delete kan kita mau delete semua nih. Ini otomatis terdelete semua 2 sampai 5. Oke. Nah, kalau kita kembali, kalau copy, kalau copy misalnya yang lantai 1 ini yang
lantai 1 ini jadi rujukan, kita mau copy sampai ke atas. Kalau ini tidak di delete, dia akan double. Misalnya kita 2 dengan 3 dan 5. Oke, kita lihat. Oke. Ini kan udah bertambah. Ini yang double pasti. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya seperti yang dimaksudkan dengan Bang Endar tadi agar otomatis? Sebenarnya otomatisnya mungkin tidak bisa ya, atau mungkin saya saja yang kurang tahu caranya. Cuma yang sekarang yang saya tahu caranya, bisa kita punya revisi, denah kita terjadi revisi, maka kita harus delete dulu yang kita semua lantai. Nah, setelah itu yang rujukan jadi patokannya, yang misalnya kalau yang sekarang ini adalah lantai 1 adalah denah patokan, kita hapus saja denah yang di lantai yang lain kecuali lantai 1. Oke, setelah itu kita ulang lagi. Rujukannya lantai 1, jadi yang menjadi patokan lantai 1, jadi kita centang semua. Atau kita coba lantai 3 tidak usah. Oke, kita lihat. Ya, oke. Nah, begini. Nah, begitupun juga kita kalau menambahkan di lantai 3. Klik kanan, edit story. Nah, tadi kan lantai 3 loh, berarti ini kita patokannya lantai 3. Oke, kita copy dan oke. Ini pastinya tidak double ya. Mungkin seperti itu Bang Endar Arsitektur. Nah, kalau kita kalau terjadi perubahan denah tidak otomatis, cuman kita bagaimana caranya mengakali supaya bisa kita kopikan setiap lantai dengan cepat ya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada masukan atau ada yang lain dari teman-teman, bisa komentar. Mungkin ada punya cara yang lain, bisa di share lewat komentar ya. Nah, itu saja. Terima kasih untuk semua, khususnya Bang Endar. Terima kasih. Sekian.